kesehatan pada kesempatan kali ini. Terima kasih banyak untuk Bu Widi, khususnya selaku dosen pengampu dari mata kuliah akuntansi manajemen, karena sudah memberikan ruang dan waktu bagi kami kelompok 7 untuk memaparkan materi mengenai capital budgeting. Sebelumnya perkenalkan, kami dari kelompok 7 yang beranggotakan 5 orang, diantaranya ada saya selaku moderator yang bernama Muhammad Saiful Sidik, kemudian ada Mas Banu, ada Mbak Atik, dan ada Mas Noval, kemudian yang terakhir ada Mas Arif. Yang selanjutnya, izinkan kami kelompok 7 untuk memaparkan materi mengenai capital budgeting. Apa sih capital budgeting itu? Jadi capital budgeting adalah proses pengambilan keputusan investasi jangka panjang yang memerlukan dana besar dan berdampak pada masa depan perusahaan. Contohnya dari ada pembelian mesin, kemudian ada pembangunan pabrik, dan investasi teknologi. Di proses ini sangat penting untuk menilai potensi keuntungan dan risiko yang terlibat. Kemudian tujuan dari capital budgeting adalah untuk yang pertama ada menilai kelayakan investasi, kemudian ada mengurangi risiko kerugian, kemudian ada mengoptimalkan keuntungan dari perusahaan, dan yang terakhir ada membantu pengambilan keputusan manajemen. Selanjutnya ada beberapa metode dari capital budgeting. Yang pertama ada Profitability Index atau PI. Profitability Index adalah metode yang mengukur perbandingan antara nilai sekarang arus kas masuk dengan investasi awal. Rumusnya adalah PI atau Profitability Index, present value arus kas masuk dibagi dengan investasi awal. Kriterianya yaitu PI, jika PI lebih besar dari 1, maka proyeknya layak. Kemudian jika PI lebih kecil dari 1, maka proyeknya tidak layak. Namun jika PI sama dengan 1, proyeknya itu imbas. Jadi kelebihan dari Profitability Index ini yaitu cocok untuk membandingkan beberapa proyek investasi. Kelemahannya itu kurang akurat jika proyek saling bergantungan. Halo, perkenalkan saya Banu Arbanugroho. Kali ini kita akan membahas tentang capital budgeting. Sebelumnya sudah dijelaskan oleh Mas Saiful Sidik apa itu capital budgeting. Nah, sini saya akan membahas salah satu metode dalam capital budgeting, yaitu net present value. Net present value adalah metode untuk menghitung selisih antara nilai sekarang dari arus kas masuk dan nilai investasi awal. Intinya, net present value ini membantu kita untuk menjawab satu pertanyaan sederhana. Apakah investasi ini memberikan keuntungan setelah memperhitungkan nilai waktu dari uang? Lalu, kenapa sih harus dihitung nilai sekarang? Ya, karena uang hari ini lebih berharga dibandingkan uang di masa depan. Uang hari ini bisa diinvestasikan, menghasilkan bunga, dan nilainya akan bertambah. Itulah sebabnya arus kas di masa depan perlu didiskon ke nilai sekarang. Cara kerja net present value ini sangat sederhana ya. Misal, kita mempunyai investasi awal sebesar 100 juta rupiah. Lalu, arus kas per tahun kita adalah 30 juta rupiah dengan tingkat diskonto sebesar 10% dengan perkiraan periode 5 tahun. Nah, telah ditemukan net present value-nya adalah 13.700.000 rupiah. Net present value juga mempunyai kriteria keputusan. Nah, dalam pengambilan keputusan, aturan net present value ini sangat sederhana. Yang pertama, jika net present value lebih dari 0, maka investasinya layak dijalankan. Yang kedua, jika net present value sama dengan 0, investasinya berada di titik yang impas. Nah, kriteria keputusan yang terakhir itu, jika net present value kurang dari 0, maka investasinya sebaiknya ditolak. Jadi, net present value bukan sekedar rumus, tapi alat penting untuk memastikan bahwa sebuah keputusan investasi benar-benar memberikan nilai tambah. Dengan memahami net present value,
kita bisa menjadi pengambil keputusan yang lebih rasional dan cerdas dalam di dunia keuangan. Karena dalam investasi bukan hanya soal berani menanamkan modal, tapi juga soal menghitung dengan tepat. Nah, itu dia salah satu metode net present value di dalam capital budgeting. Selanjutnya akan dibahas oleh Mbak Atik. See you. Baik, sebelumnya terima kasih kepada Mas Banu yang sudah menjelaskan materi terkait NPV. Nah, pada slide ini, saya akan membahas metode Internal Rate of Return atau yang biasa disebut dengan IRR. IRR adalah tingkat pengembalian investasi yang membuat nilai net present value sama dengan 0. Dengan kata lain, IRR itu menunjukkan persentase keuntungan maksimum yang dapat dihasilkan oleh suatu proyek investasi. Kriteria pengembalian keputusan pada metode ini adalah dengan membandingkan nilai IRR dengan cost of capital perusahaan. Apabila IRR lebih besar dari cost of capital, maka investasi dinilai layak untuk dijalankan. Sebaliknya, jika IRR lebih kecil, maka investasi sebaiknya ditolak. Nah, metode IRR ini sudah banyak digunakan karena hasilnya berupa persentase, sehingga relatif mudah dipahami oleh manajemen. Oke, kita lanjut. Slide ini menunjukkan contoh dari penerapan metode IRR. Jadi, di sini perusahaan itu melakukan investasi awal sebesar 100 juta dengan arus kas masuk sebesar 30 juta per tahun. Nah, dari perhitungan yang dilakukan, diperolehlah nilai IRR sebesar 14%. Jika kita bandingkan dengan cost of capital perusahaan yang hanya sebesar 10%, maka IRR lebih besar daripada biaya modal. Berdasarkan kriteria tersebut, investasi ini otomatis dinyatakan layak untuk diterima karena mampu memberikan tingkat pengembalian yang lebih tinggi daripada biaya pendanaannya. Oke teman-teman, saya tekankan bahwa IRR yang sudah saya jelaskan itu merupakan tingkat keuntungan investasi. Nah, IRR ini memiliki keterkaitan hubungan dengan yang namanya konsep biaya modal atau yang sudah saya sebut juga cost of capital. Selain itu, IRR juga melengkapi yang namanya NPV yang sebelumnya dijelaskan oleh Mas Banu. Nah, di sini IRR itu melengkapi, bukan menggantikannya. Nah, sekian materi yang saya sampaikan. Setelah ini akan dilanjut oleh Mas Noval. Baik, terima kasih Mbak Atik. Saya akan melanjutkan pembahasan mengenai metode payback period. Payback period adalah metode yang digunakan untuk mengetahui beberapa lama waktu yang dibutuhkan agar modal awal investasi dapat kembali dari arus kas yang dihasilkan. Metode ini tergolong sederhana dan mudah dipahami karena hanya berfokus pada percepatan pengembalian modal. Kriteria penilaiannya adalah semakin cepat modal kembali, maka investasi tersebut dianggap semakin baik. Namun, perlu diketahui bahwa metode payback period memiliki keterbatasan, yaitu memperhitungkan nilai waktu uang juga mengabaikan arus kas setelah periode pengembalian tercapai. Oleh karena itu, metode ini biasanya digunakan sebagai alat mendukung, bukan satu-satunya dasar pengambilan keputusan investasi. Yaitu ada contoh payback period. Sebagai contoh, penerapan metode payback period, misalnya perusahaan melakukan investasi awal sebesar 100 juta dengan arus kas masuk setiap tahun sebesar 25 juta. Untuk mengetahui payback periodnya, kita membagi investasi awal dengan arus kas tahunan. Hasilnya modal investasi akan kembali dalam waktu 4 tahun, yang artinya perusahaan membutuhkan waktu 4 tahun untuk menutup kembali dana yang telah dikeluarkan. Jika jangka waktu pengembalian ini dianggap masih sesuai dengan kebijakan perusahaan, maka investasi tersebut dapat dipertimbangkan untuk diterima. Pembahasan selanjutnya akan dibacakan oleh Mas Arif. Baik, terima
kasih Mas sebelumnya sudah menjelaskan. Baik, saya akan melanjutkan ke perbandingan metode. Setiap metode memiliki kelebihan dan keterbatasannya, sehingga sebaiknya digunakan secara bersamaan. Metode NPV, IRR, dan payback memiliki kelebihan dan kekurangannya. Metode NPV kelebihannya itu akurat, kekurangannya perhitungan kompleks. Metode IRR kelebihannya mudah dipahami, kekurangannya bisa ambigu. Metode payback kelebihannya sederhana, tetapi kekurangannya bisa mengabaikan nilai waktu uang. Contoh payback period dengan investasi awal 100 juta dan arus kas tahunan 25 juta. Maka payback period diperoleh selama 4 tahun. Artinya, modal awal dapat kembali dalam waktu 4 tahun. Kesimpulan, menurut saya, capital budgeting penting dalam keputusan investasi. NPV paling direkomendasikan, IRR dan payback sebagai pendukung keputusan. Kombinasi metode memberikan hasil terbaik. Dengan menggunakan metode capital budgeting, perusahaan dapat meminimalisir risiko dan meningkatkan nilai perusahaan. Demikian opini dari saya mengenai capital budgeting yang dapat saya sampaikan. Semoga materi ini dapat menambah pemahaman teman-teman mengenai pentingnya analisis investasi dalam perusahaan. Dan juga terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih untuk teman-teman kelompok 7 yang sudah memaparkan materi mengenai capital budgeting ini. Mungkin hanya itu yang bisa kami sampaikan dan kami jelaskan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.